Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrian Fabian dari kelas manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang fungsi penawaran dalam matematika bisnis. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara harga suatu produk atau layanan dengan jumlah yang produsen atau penyedia bersedia dan mampu tawarkan ke pasar pada tingkat harga tertentu. Dalam pengertian sederhana, fungsi penawaran menjelaskan sejauh mana produsen atau penyedia akan memasok produk atau layanan mereka pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran meliputi biaya produksi, teknologi, perubahan dalam kebijakan pemerintah, faktor-faktor eksternal, dan banyak lagi. Dalam analisis ekonomi, grafik fungsi penawaran biasanya menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan, yang berarti jika harga naik, jumlah yang ditawarkan cenderung meningkat dan sebaliknya. Rumus fungsi penawaran dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. Artinya, Q sama dengan jumlah barang yang diminta konsumen, P sama dengan harga barang tiap unit, A sama dengan angka konstanta, B sama dengan koefisien kecenderungan dalam kurung positif karena fungsi penawaran sifatnya berbanding terbalik. Ada beberapa hukum penting yang mengatur fungsi penawaran. 1. Hukum harga. Hukum harga menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Dengan kata lain, jika harga suatu produk naik, jumlah yang ditawarkan cenderung meningkat. Dan sebaliknya, ini menciptakan kurva penawaran cenderung naik. 2. Hukum elastisitas penawaran. Hukum elastisitas penawaran mengacu pada sejauh mana penawaran merespon perubahan harga. Jika perubahan harga menghasilkan perubahan yang proporsional dalam kuantitas yang ditawarkan, penawaran dikatakan elastis. Sebaliknya, jika perubahan harga menghasilkan perubahan kuantitas yang ditawarkan lebih kecil, penawaran dikatakan inelastis. Yang ketiga, hukum pengecualian. Hukum pengecualian mengakui bahwa dalam beberapa situasi penawaran barang atau layanan tertentu mungkin tidak mengikuti hukum harga atau hukum elastisitas penawaran. Ini bisa terjadi karena faktor-faktor seperti regulasi pemerintah, pembatasan pasokan, atau kondisi pasar yang unik. Kurva permintaan dapat dilihat pada gambar tersebut. P sama dengan harga dan Q banyaknya barang. Kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif. Artinya, slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah ke kiri pojok kanan atas. Pergeseran kurva penawaran dapat dilihat pada gambar tersebut. Kurva penawaran akan bergerak ke kanan jika jumlah yang ditawarkan lebih banyak pada saat harga tetap. Hal ini bisa terjadi jika barang lain turun, biaya produksi turun, dan teknologi bertambah maju. Jenis-jenis penawaran. Penawaran individual atau perorangan adalah jumlah produk yang ditawarkan oleh seseorang produsen. Penawaran pasar adalah penawaran suatu produk dari para penjual atau produsen dari di suatu pasar. Macam-macam kurva penawaran. Yang pertama, inelastis sempurna dalam kurung S sama dengan 0. Inelastis sempurna adalah elastis yang bernilai 0. Artinya, berapapun harganya, jumlah produk yang ditawarkan tetap. Yang kedua, elastisitas sempurna dalam kurung S sama dengan tak terhingga. Elastis sempurna merupakan gambaran bahwa para penjual harga mau menjual semua produk pada harga tertentu saja dan tidak akan menjual produk tersebut pada harga lain.
Tadi kita sudah membahas semua tentang materi fungsi penawaran, dan sekarang kita lanjut ke contoh soal fungsi penawaran. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal yang pertama, Rizka sedang merintis usaha thrift shop crew-neck saat pasar sedang ramai. Dia menjual crew-neck tersebut dengan harga 140.000 untuk penjualan 20 unit. Jika Rizka menjual 30 unit dengan harga 160, maka tentukan fungsi penawarannya. Jawab. Diketahui I1 sama dengan 20, P1 sama dengan 60.000, I2 sama dengan 30, P2 sama dengan 80.000. Gunakan rumus persamaan garis lurus. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q min 20 per 30 min 20 sama dengan P min 60.000 per 80.000 min 60.000. Q min 20 per 10 sama dengan P min 60.000 per 20.000. 20.000 Q min 400.000 sama dengan 10 Pi min 600.000. 20.000 Q sama dengan 10 Pi min 200.000. Q sama dengan 0,0005 min 10. Jadi fungsi penawaran di sini yaitu Q sama dengan 0,0005 P min 10.